Udah. Jadi pertama kita akan melakukan si CSL apa namanya? Tampon anterior. Nah, jadi perkenalkan saya Dr. Salsabila yang akan melakukan kegiatan tampon anterior. Saya di sini izin ya Pak untuk menghentikan perdarahan mimisan yang terjadi pada Bapak. Nanti mungkin akan tidak nyaman karena saya akan memasangkan tampon. Jadi saya akan dimasukkan ke dalam hidung Bapak, tapi saya akan berusaha secara seprofesional mungkin ya Pak. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon. Di sini sudah tersedia alat-alatnya. Pertama di sini ada spekulum hidung. Ini mana kameranya? Itu CCTV ya. Ini drone ya. Hidung. Ini namanya spekulum Jawa teman-teman. Yang ini adalah spekulum Medan, Sumatera. Tuh. Sumpah. Ini Jawa. Iya, karena ini ada di Jawa katanya. Ini adanya banyak di Sumatera. Dan terus udah kayak gitu, ini adalah si pinset THT. Dokter Is, teman-teman. Dan ini adalah pinset bayonet yang kayak zigzag, yang kayak Z gitu. Bayonet ini dia lebih dalam, ini dia ya udah. Gitu. Kita pakai yang Terus kamu bebas, aku sih pakai yang biasa aja. kalau dia nggak Dalam pakai yang Pakai bayonet. bayonet. Yang ini spatel tang. Ini ada gunting buat nanti gunting si kasa tampon. Ini kasa tampon. Kita masukkan dalam bengkok yang sangat steril ini. Ini adalah jelly. Oke, jadi pertama kita adalah semua hal adalah posisikan pasien dulu. Posisinya bagaimana? Yaitu duduk pasiennya, kita juga duduk, lutut kanan bertemu dengan lutut kanan pasien. Kemudian kalau misalkan pasien itu agak menengadah nanti, untuk kita bisa melihat hidungnya. Terus juga satu lagi, kalau pasiennya dia emang keadaan umumnya buruk, suruh minta tiduran. Setelah sudah, kalau di checklist kan cuci tangan dulu, tapi kita udah cuci tangan tadi. Ini boleh nggak asisten tolong maaf? Nah setelah sudah baru kita pegang. Bagaimana cara memegang spekulumnya? Pertama jempol kita itu memegang pada join. Setelah udah pada join, telunjuk kita memegang pada dorsum hidung. Dan satunya lagi sisa tangannya adalah memegang pada batang spekulum. Nah kita coba buka ya. Kita masukkan dulu. Maaf ya Pak. Habis itu kita buka. Nah setelah sudah buka, nah sebelumnya juga pada persiapan alat jangan lupa nih kalian bilang kalau misalkan headlampnya harus sudah menyala. Nah kita misalkan ini udah nyala tapi ini baterainya habis ya, muka butut. Habis itu kita buka dan kita lihat di manakah sumber perdarahannya dan kita lakukan anestesi topikal dengan menggunakan si pantokain 1% ataupun lidokain. yang Berapa dibaluri persen apa? Yang dibaluri apa, Sals? yang dibaluri 1% juga lidokainnya, yang kita campur dengan epinefrin 1:1000 sebanyak 1-2 tetes. Kalau ada hipertensi jangan dicampur sama si epinefrin. Di kapas itu ya guys. Di kapas ini betul. Kemudian kita masukkan dan kita kita tunggu saja selama 3-5 menit. Nah setelah 3-5 menit kita ambil kapasnya ini. Aduh kapasnya ke dalam. Nah udah. Setelah kita ambil 3-5 menit, barulah kita lakukan evaluasi. Oh dia tuh di mana ya sumber perdarahannya? Oh udah di sana. Terus habis itu baru kita siapkan si ini dia si tampon. Nah ini kita siapkan dengan cara membaluri si tampon ini dengan menggunakan gel atau salep antibiotik. Nah, kita baluri ya sebagaimana membalur pada umumnya. Ini kita baluri gitu. Nah kita taruh di bagian wadah. Nah setelah sudah kita dekatkan, harusnya si wadahnya ini taruh di atas saja. Setelah sudah baru kita ambil si pinsetnya ini dan kita lakukan tampon anterior. Nah kita lakukan nih tampon anteriornya. Kita masukkan secara layering, dimulai daripada dasar hidung. Nah layeringnya jangan lupa kita tunjukin ya teman-teman. Masukin, layering lagi,
masukin sampai ke bagian mana? Koana posterior setinggi konka media superior. Nah, setelah sudah dimasukin dan proses layering ini udah cukup, kita gunting tamponnya. Set. Setelah sudah kita apa ini namanya? Lepaskan. Nah, setelah sudah dilepaskan, terus kita harus memastikan bahwa si tampon ini tidak terlalu padat dan juga tidak mencapai di bagian orofaring, dengan cara minta pasien untuk kayak, Pak tolong nah, keluarkan lidahnya. Oh iya, tidak sampai ke bagian orofaring. Kemudian juga, oh iya ini tidak terlalu padat karena bisa menyebabkan komplikasi, dan nggak boleh kena septum dan juga kerumela pada saat memakaikannya. Nah, sudah baru kita plesterkan. Mana plesternya? Tolong asisten. Wah, tidak ada. Ini Dekoas tolong. Mana? Ininya ini Dekoas dong dok, kasa steril ini plester sudah saya siapkan. Oh iya, maaf ya. Mana dok? Nih, ini adalah kasa steril. Nah, kita kasain aja dia nih. Gimana nih ngasainnya? Gini gak sih? Tadang. Dah. Setelah itu tolong plesternya. Iya. Kita memakai plester. Setelah Aku ada security. cepat. Nah, ini jadi kita pakaikan plesternya. Sudah. Ini kurang panjang nih. Dok. Waduh. Harusnya dia bisa berbagai-bagai macam ya. Bisa dia modelnya butterfly. Gimana tuh butterfly? Aku juga bingung. Oh, Katanya bisa butterfly juga. Tapi kalau aku, dia mau Hello Kitty. tapi aku gini aja lah, udah diagonal aja. Nah, setelah sudah baru jangan lupa kalau misalkan dia ada 2, berarti harus kita berikan juga tuh oksigen berhumidifikasi. Terus juga kita resepkan antibiotik spektrum luas dan kita kontrol selama 2 kali 24 jam. Nanti Bapak kesini lagi ya Pak. Kalau misalkan saya lihat masih perdarahan, saya akan lakukan tampon anterior. Kalau misalkan masih masif, saya akan rujuk Bapak ke spesialis THT dan saya akan lakukan pemasangan infus dan transfusi. Dari Bapak sendiri yang mau ditanyakan? Jadi tidak saya ada. nggak ubah-ubah itu ya dok? Apa? Saya nggak copot-copot perbannya. Iya, ntar aja Pak, jangan dulu ya. Sudah siap cuci. Habis itu rapikan, selesai. Dah, bye bye semuanya. Kita buka. Oh, kamu bisa set.